Kalau ucapan seperti dapat rezeki yang banyak, alhamdulillah. Kemudian mensyukuri nikmat Allah dengan perbuatan, dengan melaksanakan ibadah kepada Allah, menggunakan anggota-anggota tubuh kita untuk menyembah Allah, itu namanya syukur, hakikat syukur. Sarful abdi jami'a ma an'ama Allah ilaihi ila ma khuliqa li ajlihi, menggunakan nikmat yang diberikan oleh Allah untuk mensyukur nikmat juga. Alhamdulillah ini adalah perkataan yang luar biasa, ucapan. Sebab alhamdulillah ini pengertian alhamdulillah wassana'u 'ala Allah ta'ala bil jamili, yaitu memuji atas Allah Ta'ala dengan keelokan. Bil jamil, keelokan, sesuatu yang terpuji, yang dipuji. Memuji Allah dengan keelokan, eloknya Allah Ta'ala. Ala jihati ta'zim, atas jihad atau rupa yang membesarkan. Jadi kita alhamdulillah itu adalah jihad takzim, jalan membesarkan Tuhan. Jadi kita dapat nikmat membesarkan Tuhan. Kenapa? Karena yang memberi nikmat adalah Allah. Jadi bagus nikmat itu supaya jangan hilang. Ujar guru kita, hendaklah diikat dengan alhamdulillah. Kalau kita dapat nikmat, kita ikat dengan alhamdulillah, berarti nikmat itu kada mudah hilang. Dapat apa aja? Dapat rezeki langsung alhamdulillah. Dapat apa aja? Dapat bini anum alhamdulillah. Dapat bini tuha innalillah. 90 tahun keracunan. Mana banyunya nih? Bagayaan aja, bebujuran. Jadi alhamdulillah, membaca alhamdulillah itu dapat nikmat. Mata nyaman melihat alhamdulillah, montong kau merasa alhamdulillah. Alhamdulillah, Allah lillah, siapa itu Allah? Rabbi ay malikil alamin. Rabbi ay malikil alamin, maliki yang memiliki alam. Seluruh alam semesta dimiliki oleh Allah. Tafsir lain adalah mengatakan Rabbi ay khaliqi, ada juga mengatakan innama sumiyal malik, hanya saja dinamai akan orang yang memiliki itu birrabbi, dengan menjadi Tuhan. Jadi orang nangar malik itu, malik itu adalah orang yang memelihara atau yang menjadikan. Li'annahu yurabbi ma yumlikuhu, karenanya memelihara sesuatu yang dimiliki. Jadi kita ini diciptakan oleh Allah, dimiliki oleh Allah, maka Allah akan memeliharakan kita. Walaupun muha kita berlubangnya banyak, lubang telinga, lubang mata, lubang hidung, lubang muntung, tapi karena Allah yang memeliharakan, jarang terdengar orang goreng dimasuki samut di dalam hidung, walaupun hidungnya ganal, pesek hidungnya ganal, lubangnya jarang terdengar. Waktu goreng samut berduyun-duyun masuk ke lubang itu jarang banget lah. Telinga berlubang, ganal lagi lubangnya telinga, jarang juga samut masuk. Malahan yang tersembunyi itu rencak dimasuki orang. Abahnya mahal.
Karena apa? Karena Tuhan yurabbi, Tuhan memelihara akan. Nah, kita hidung ganal, berlubang hidung. Nah, halus kah? Mending berlubang hidung, telinga berlubang. Tuhan peliharakan sehingga kita kadakawa dimasuki macam-macam itu. Nah, ini siapa yang menyelamatkan oleh Allah? Bersyukur kita lawan Tuhan, alhamdulillah. Si din yang memiliki, si yang menciptakan, si din yang memeliharakan. Ayo, apa yang dimiliki Tuhan? Malikil alamin bi fathil lam, memiliki alam. Nah, ala lamnya berfathah, ada alim. Kalau alimin itu orang alim, kalau alam itu alam. Kama huwa kama qala Ibnu Malik. Nah, itu nahu itu lah. Ibnu Malik. Dan dipelihara oleh Allah. Karena alam itu bikasril lam. Oh, jadi bifathil lam alam. Ihtirazul minal alimi, terpelihara daripada alim. Bikasril lam. Fa innahu, maka bahwasanya alam itu, alim itu jam'u alimin, alimun, alimani, alami, alimina. Walaysa muradan huna, tapi bukan alim tapi alam di sini. Karena ta'rif alam yang dikatakan adalah al-alam ma siwallah. Yang dinamakan alam adalah sesuatu yang lain daripada Allah. Apabila lain Allah, maka itulah alam. Apabila alam, berarti lain Allah. Jadi apanya yang bilanya lain pada alam? Tuhan Allah Ta'ala. Bilanya Tuhan lain alam. Masih Allah, sesuatu yang lain daripada Allah namanya alam. Artinya Allah memeliharakan seluruh alam. Samud itu nah, halus berkumpul ribuan samud. Pernahlah samud terdengar berumpakan. Samud kada pernah berumpak, kada dipelihara Allah. Tapi samud bila berdapat mesti bertamu gitu. Ujar orang bahari itu bersalaman. Han binatang tuh bila berdapat bersalaman kada bakal lahirnya. Itu riwayat satu pertama, artinya samud itu bersalaman. Nah, mun riwayat yang kedua, ujar orang nang di alam sebelah bahwasanya itu samud betakun. Sebab bahari itu Allah Ta'ala, orang di kapal itu bahari makhluk itu, tapi ini kisah lah, jangan diambil ini supaya Jepang supaya rame aja. Di kapal itu bahari makhluk-makhluk itu kan diususunakan kemaluan-kemaluan. Jadi suruh binatang nih mencari mengambil masing-masing pasangan itu lah. Karena kuda yang paling laju, maka kuda yang berdahulu dapat kemaluan. Ternyata kuda mengambil yang paling ganal, makanya butuh kuda tuh ganal benar. Ulum pernah melihat di YouTube dengar butuh kuda tuh ganal. Nang lain itu berdudi tergantung aja lagi. Samud pendudian, nyalus dia lambat samud. Makanya sampai wah ini samud bila berdapat lawan kawannya bertakun, sudah dapatkah belum? Nah ini kan ada hadisnya bang lah. Kan kita ini berusaha ini sebujurnya. Kenapa orang berusaha mencari rezeki?
Ya kah? Mencari itu, mencari ini, berusaha. Sebujurnya itu anu aja, menjunjung perintah Allah aja. Padahal baru meminta gen, sudah Tuhan tentukan kita. Sudah Tuhan tentukan. Bagaimana kita berusaha mendasar rezeki sehari dapat 30.000 aja. Bahimat kita berusaha tetap 30.000. Kada bisa kada bisa dikurang, kada bisa karena sudah ketentuan Allah Ta'ala sudah. Cuma kenapa jadi kita meminta juga jalan Tuhan? Kita minta tuh karena menjunjung perintah Allah. Padahal sudah ketentuannya sudah ada. Nah di sinilah nang jadi kita duduknya taat lawan Allah. Makanya kita berusaha kada kabul, sembahyang berkhidmat berdoa kada kabul. Jangan diprotes Tuhan, karena sudah Tuhan tentukan. Kada boleh kita memprotes Tuhan, karena bilanya kita berusaha lalu Tuhan mengabulkan. Bila aku berusaha Tuhan kabulkan, itu berarti Tuhan tergantung usaha kita. Pahamkah? Mustahil Tuhan mengambil faedah lawan makhluk. Bujur kada? Lah pasti sembahyang kada sugih-sugihan. Orang sembahyang itu kada mencari sugih. Orang sembahyang itu menjunjung perintah Allah. Jadi sudah ketentuan Tuhan. Nang dilihat Tuhan tuh umumnya, yang Tuhan tahu aku sudah menentukan sekian, tapi tetap aja dia meminta doaku, menunjukkan dia Tuhan ya taat lawan aku. Nah itu aja masalahnya. Ketentuan sudah. Itu. Karena kan boleh memaksa Tuhan. Ulun nih hendak kawin beberapa kali, sudah beberapa tahun dah. Dan 2 ekong belum tak kabul juga. Bukan kada kabul, memang tulisannya mungkin sementara ini itu kalau dulu perasaan lah. Cuma ulun tetap berjuang, kada beampihan tetap nang anak babini 2-3 tuh masih sebagaimana Syekhona Guru Jamaluddin. Nah, sarik kan ulun kada sarik. Bapak sarik sudah ketentuan Tuhan. Cuma inilah ulun selaku kita ini memohon lawan Tuhan, kan menunjukkan apa? Memohon lawan Tuhan itu menunjukkan kita tuh lemah, kada bisa daya upaya. Si nang kuat kuasa kita pintai menunjukkan na ulun Tuhan Allah lah kayak itu nah. Mungkin ada kamu tahu sudah kita aksiden. Nah itu ngarannya orang nang pasrah. Wa upawidu amri ilallah, kuserahkan perkaraku dengan Allah. Walaupun kita berusaha. Jadi usaha itu kadang memberi bakas itu usaha itu. Kadang memberi bakas usaha itu. Walaupun kita berusaha, dasar sugih, dasar susah. Cuma walaupun ia susah, tetap beribadah. Karena apa? Karena ia menjunjung perintah Allah itu aja. Karena selanjutnya terserah Tuhan, terserah sidin. Minta disuruh, kabulnya urusan Allah, ya kah? Makanya jangan bertinggal insya Allah. Jelas sejak Allah, jelas lah. Jelas sejak Allah. Sidin itu coba ibadah aja, kalau sugihan juga. Nah itu lah kalau beribadah seharian mau unjun, sugih banarnya. Nah, itu ketentuan Tuhan. Sudah. Cuma kita disuruh, kita ini beribadah, menyembah. Liya'budun. Nah ya kalah. Jadi dengan selain daripada Allah namanya alam. Allah nih, yang kita bersyukur lawan Allah. Kita ini kada minta diberi Tuhan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan engkau ya Allah kami menyembah, akan engkau kami minta pertolongan. Beluman lagi kita ini begawi, belum bekerja, sudah kita ini tolong Tuhan. Itu sudah alahan daripada apa? Ditolong Tuhan. Ayo berjalan, dijalankan sidin, bergerak, digerakkan sidin, ya kah? Makan ditolongi sidin. Dikira kita kan menyuap nasi ini kada. Ini pertolongan Allah.
Allah menolong kita, lalu kau angkat tangan, lalu kau dimasukkan nasi ke muntung, lalu kau mengunyah, kau merasa nikmat yang dimuntung, itu Allah yang memperbuat kita. La fa'ila Allah. Allah yang memperbuat itu lain kita. Mama tuh maulah kita, belum ada kita lagi, masih banyu mani, masukkan abah lawan mama, mama nama ayak. Siapa yang menolong? Allah. Yusawwirukum fil arham, Tuhan pula yang menggambar, yang menjadikan, membentuk daripada manusia dalam rahim ibu itu. Lain abah nama ulah, abah ini ikhtiar, nang ini gawian Tuhan lo Tuhan. Coba mau kata sabab kadang ya sabab. Tuhan dia menghendaki anak itu kulusin sababnya itu. Kadang-kadang mamanya mencong, abahnya mencong, anaknya tiba-tiba pesek. Siapa yang menciptakan? Allah. Ya kalau bisi anak ampetikung hirang beratan kadang putihnya. Siapa nama Allah? Hirang itu Allah. Jadi biar aja hirang gak kadang yang penting pinando. Oh ini Allah Ta'ala juga yang mengulahkan aku. Alhamdulillah. Muhimat nak menghirang memutihkan anak. Awak. Jadi jelas kawan. Jangan pula masukkan sampai putih. Masukkan mingkal. Ingin tangkalnya sedikit dimasukkan. Nengaran kada nyaman jadi bininya tuh abahnya jangan biar dia jangan mengaih supaya masuk ke penuh. Biar dia hirang anak kita jokol lah jangan. Itu jangan guru Jamal juga. Lagi dayat. Bakat lo ketawa. Membanding kita asli tas selam aja. Nikmat kita syukuri. Nah, li'annahu ismun amun lima siwallah. Jadi alam itu selain daripada Allah, alam itu Allah yang menciptakan. Tidak bergerak satu apapun alam, termasuk bulu membulu, bulu kaneng, bulu apa lagi. Minimal alhamdulillah ya Allah ya Rabbi Karim. Alhamdulillah. Pian juga nama Allah ini. Angka itu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Lalu kita disuruh bersalawat lawan Nabi. Ternyata nikmat-nikmat yang banyak itu dan kita syukuri ya. Yang satu persatu, one by one, step by step. Kita satu persatu kita syukuri nikmat itu, nikmat ini, nikmat itu, nikmat ini. Ternyata pungkalan nikmat itu siapa? Sebab apa Tuhan menjadikan nikmat-nikmat yang kita syukuri itu? Ternyata sebabnya Sayyiduna Muhammad. Makanya Nabi itu disebut Ainun nikmat. Artinya apa? Kalau kita mensyukuri yang kecil-kecil yang tahambur ini, apalagi kita mensyukuri nikmat yang besar. Nikmat yang besar adalah wujud Nabi kita Muhammad. Kalau kita mensyukuri dapat duit, dapat rezeki, dapat pangkat, mensyukuri nikmat-nikmat, lawan Nabi Muhammad umpamanya kada disyukuri. Biasa-biasa aja. Kita mau dapat duit, dapat hari ini gajian umpamanya dapat 5 juta. Tiba-tiba ada THR. Dibari pulang dari THR umpamanya 5 juta. Berapa jumlahnya? 10. Himongnya kada mau sekali duit itu tak tinggal. Disimpuni buju-buju. Oh dicium-cium. Alhamdulillah 10 juta kawa pulang melamar. Nah 10 juta banyak.
40 juta. Tapi ini bisa habis. Tukar sana tukar habis, dah selesai. Bawa ke warung habis. Lagi bawa ke warung makanan, kawan ganti gancang, saya habis. Saya kong makan pengarang tuh undang galah, memesan undang galah 6, nang sekong kepala kambing, orangnya 12 sekong, begitu bulik, kekor lagi. habis duit kayak apa? Bisa habis. Tapi Sayyidina Muhammad bertungguan. Nikmat yang lain bisa habis dari penglihatan kita. Nikmat yang besar. Bahkan yang mengisi alam semesta ini, jakanya kada wujud sir Nabi Muhammad, maka alam itu tidak bernama alam. Kada wujud tidak. Jadi yang hakikat mawujud itu sir Nabi Muhammad. Makanya Nabi Muhammad itu disebut dengan Raja Alam, Ainul Alam, Sirrul Alam. Ini amun jarang mendengar kisah ini, boy. Kisah Rasulullah jarang mendengar kisah nang kayak itu. Jarang mendengar kisah ini mengisahkan nikmat yang besar. Kan kita disuruh bang nikmat itu dihabarkan. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Datanglah ini air. Nah ini gerak. Mun nyarancak dikisahkan. Ampun apa ya minumlah serangan lah. Mun nyarancak dikisahkan. Hari-hari mengisahkan nikmat. Nikmat yang lain kita kisahkan dah. Nih ainnya. Sebab kalau kada nikmat Rasulullah ini kada nikmat yang lain. Bahkan ain nikmat ini nang mengeluarkan daripada nikmat-nikmat yang ada. Sehingga nikmat yang ada ini min nikmatillah min nuri Muhammad. Daripada min barakatil Mustafa. Daripada berkat Nabi Muhammad. Jadi mestinya kita bila melihat sesuatu itu ingat ini berkat nabiku. Nah kayak banyu ini lah, nikmat kalau nikmat. Ingat kita di hati ingat aja memandang ini berkat nabiku Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Memandang ininya lah, memandang nikmatnya lah. Ingat ini berkat dari Muhammad dari Allah bang, dari Allah. Alhamdulillah ya Allah, pian berikan nikmat dari kekasih daripada nur kekasih pian. Daripada berkat kekasih pian ada ini tersambung wan Tuhan. Nah memandang ibadah huruf kan suara tapi pandangan ngarannya ditambah lagi peminum dengan huruf suara Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini orang tuh ngarnya paham di dalam rahmat. Berarti orang tuh bilangnya ketujuh nang kayak itu orang tuh diliputi dengan terlalu banyak pulang parut gembong kada makan hiraan. Wah sakit pada kayap ini. Banyak duit hendak bebini bini penyarikan. Kada kawin kecia liur untung beliuran. Hendak kawin, bini penyarikan. Kada kawin, ini beliuran. Aduh. Bawah, di bawah munjun terus lah. Melihat nang cantik, ning ini bukorojot. Hendak kawin, duit ada, bini penyarikan. Bini kena penyarikan, anak mendukung mamanya. Sakit pada kayak juga. Ada nang kersing duitan biasa-biasa aja, racap kawin, pemberian, Tapi amun dihitung jar guru Jamal kita dihitung nang baduit lawan nang kada tuh dasar nyaman nang baduit juga pada kada itu sah lah menurut MPR DPR tuh kayak gitu. Mudahan berrezeki beratan kita ya. Nyaman, berduit banyak, kawinan kita jangan.
Jadi yang penting happy, bahasa Inggris tuh happy, gembira gitu. Tapi kada bisa gembira itu amun gembira ingin, ada orang gembira ingin di dunia, di akhirat sengsara. Mudahan kita gembira sampai ke akhirat. Kita gembira di dunia, semoga kita gembira digembirakan Tuhan di akhir sampai ke akhirat gembira terus. Dan ilmu gembira itu kada lain melihat nikmat. Mana ada orang melihat nikmat dan menangis? Pasti senang. Ayo, ibu-ibu tuh dibari laki pian duit tuh bakajutan dibari 20 juta. Kayak apa kena pian tersampian? Pian jarang bisa duit 20 juta, paling banyak 5 juta umpama. Tiba-tiba laki pian nunjuki duit 10 20 juta. Kayak apa perasaan pian? Bah, nang tadinya merangut, Tuhan yang kada hakun membukakan. Imbas sudah dibari laki 20 juta. Nah, abah nyajar. Kenapa sampai tersing-sing? Orang gembira tuh pian apa aja terbuka. Bujuk ada Guru Jamal. Orang tuh bilnya gembira pasti terbuka. Laki itu nah bilnya gembira pintaya duit. Tak keluar duitnya. Bini itu bilnya gembira pian bah. Duit tunjuki banyak bah. Nang pina resleting tuh nah anu bajahit bisa lolos sorangan itu. Nah oleh karena itu cari ilmu nang kira-kira gembira terus. Makanya orang wali itu kadang sedihnya gembira terus. Lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Gembira. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Gembira dengan nikmat, gembira dengan rahmat, gembira dengan fadlullah. Siapa rahmat dan fadlullah itu? Adalah wujud kekasih Allah yang bernama Sayyidul Wujud Nabiyuna Muhammad. Nah, kalau kita mensyukuri tunggal butingan jarulun, bagus saja mensyukuri mata, telinga, hidung bagus. Cuma kada kamayuan umur setahun mensyukuri mata, mensyukuri rumah, anak, bini, semuaan kada mayu awaknya, kada mayu umurnya. Wujud kita syukuri, maka sama kita mensyukuri sealaman. Keluarga, jiran pun kada sempat kita mano, tapi kita mensyukuri Nabi. Tak umpat juga kita mensyukuri nikmat. Kan jiran itu nikmat juga. Am kada berjiran ngalih juga, makanya jiran itu mau baik-baik. Minimal kita mendoakan di rumah. Mbak punya mati, nikmat Ibunda Muhammad mensyukuri sealam. Makanya jangan dipisahi Nabi Muhammad. Jangan ditinggalkan Nabi Muhammad. Jangan dianggap enteng Nabi Muhammad. Kalau kita menyuruh kepada keluarga kita, wabil khusus pada diri kita sendiri, kepada keluarga, hai diriku sendiri, wahai anak biniku, wahai keluargaku, besarkan Nabi Muhammad, muliakan Nabi Muhammad, salawati Nabi Muhammad, turuti Nabi Muhammad. Itu ngarannya amar ma'ruf, perintah kebaikan. Karena tidak ada kebaikan yang luar biasa kecuali berparak kepada Nabi Muhammad, karena jembatan menuju kepada Allah. Kemudian wahai diriku, wahai
anak biniku, wahai teman-temanku, janganlah engkau menganggap sepele lawan Nabi Muhammad. Jangan engkau menganggap Nabi Muhammad itu sama seperti kita. Berarti itu adalah nahi mungkar. Nahi menegah kemungkaran, karena orang yang memadahkan Nabi Muhammad itu sama kayak kita, menganggap enteng sehingga ini kada mau membesarkan Nabi. Kita langsung kepada Allah, ketinggal Nabi Muhammad. Itu sama artinya orang itu merendahkan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu adalah termasuk, dan bukan itu adalah datunya mungkar. Walaupun ia hafal Quran, walaupun sembahyang semalaman 1000 rakaat, amun ia memandangkan Nabi Muhammad sama kayak kita. Orang membesarkan Nabi dipadahkannya bapak aja, sama aja kayak kita. Itu mungkar. Ya kalau kejamal mungkar itu. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Perintah semua. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Innama ana basharun mislukum yuha ilayya. Quran semua. Wa innaka tahdi ila siratal mustaqim. Itu semua Tuhan membesarkan Nabi Muhammad. Padahal Tuhan menciptakan, tapi Tuhan yang membesarkan. Itu artinya mencontohkan lawan kita. Aku aja kata Allah membesarkan ciptaanku yang bernama Muhammad. Mun kita jadi hamba Allah, makhluk Tuhan, lalu kadang membesarkan Nabi, berarti kita ini model berperagah taharat pada Tuhan, bukan menyembah Tuhan, bukan membesarkan Tuhan. Membesarkan Nabi, untuk apa membesarkan Nabi? Nah, supaya dapat ridho Allah Ta'ala. Karena seluruh apa-apa yang di Tuhan ditajalikan Tuhan, dinampakkan Tuhan kepada wujud kekasihnya Muhammad. Seolah-olah Nabi Muhammad nah hebat, padahal di dalam diri Nabi Muhammad itu nampak di situ pekerjaan kehendak daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu penjajahan di dunia harus dihapuskan, karena kada sesuai dengan peri kemanusiaan keadilan. Sekarang ini para bapak sekalian, kita masih dijajah orang. Di mana-mana penjajahan berjalan, di mana-mana. Maka perlu dihapuskan penjajahan itu. Bukan orang jauh yang menjajah kita, tapi orang dekat sendiri. Siapa? Bini seorang. Bini seorang yang menjajah. Dijajahnya kita kata kau bini dua. Ngaji dayat tuh karena jajah aja tuh. Karena jajah kali. Makanya awak kan mau bilang kakak itu aja. Karena jajah. Haji Dayat kena jajah bini. Nah, karena itu ibu-ibu yang pengajian di sini insaf. Jangan menjajah laki gue. Termasuk kayak bini lo mendengar di rumah, mudah aja termasuk golongan orang minta insaf. Hal amun kadang kayak di guringan pian aja. Mau orang kata lucu-lucu guringan pian. Itu kan ada sudah minum. Beliuran ibu-ibu nan bo insaf tuh satu mat aja mengalahkan laki itu mbak kawin kan selesai, paling 2 hari mati laki pian selesai. Disayangi adalah kepingin nak kawin lagi, adalah kepingin nak kawin lagi, adalah ada aja. Enggak mati, gue Jamal, adalah aja. Normal gue, mun laki ditawarin kada aduh, sidin bujur halus, adalah aja.
Namun tahu laki yang itu kawin kan ya sudah. Paling 5 hari selesai urusannya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Itu iklan. Jangan itu dibawa bulik kena. Kita ini kan intinya ini supaya membesarkan Nabi Muhammad. Makanya jangan pakai salah bebuhannya on diri sendiri. Dulu kita menurut ilmu itu kan degasan ma'alimakan kita bujur nah. Ya kalau kerja malah kita menurut ilmu agama, ilmu fikih ini kita kaji, mulai ilmu fikih itu lah, mulai bab taharah, bab tayamum, bab wudu, bab macam sembahyang, bab munakahat, bab muamalah. Pokoknya bab apa aja itu di fikih itu. Mengaji, kalau itu suruh mengaji. Kemudian fikihnya, tauhidnya, tasawufnya, nahunya, sarafnya, balaghahnya, mantiknya, punya berarti gitu kan paham juga. Kita mengaji langkah itu kada pacang ma'alimakan kita kada. Kalau orang mengaji kita supaya alim, supaya aku alim kada. Justru kita mengaji itu mengetahui makin banyak mengaji ilmu agama. Bahkan mengaji ilmu dunia sekalipun kita ilmu macam-macam tuh kita kaji kesal apa supaya tahu bilanya tahu ilmu kan ilmu artinya tahu mengetahui kealiman Rasulullah SAW. Kita ini mengaji ilmu ini supaya tahu kayak umpamanya segala puji bagi Allah, memuji Allah pan kita disuruh karena kita diciptaan Allah. Kita tahu kalau kita Allah itu yang tahu itu bukan kita, itu Nabi pada hulu madakan langkah itu. Jadi kita tahunya ilmu ini dari Allah, dari Nabi, Nabi dari Allah. Berarti ilmu siapa? Nah, ada ilmu Nabi lawan kita ini. Amun Nabi ilmunya Allah. Tahunya itu ilmu kan tahu. Tahunya tahu. Nang sifat tahu itu nah. Sifat tahu itu apa ya? Itu dari Allah, diandak Tuhan, ditajalikan Tuhan, ilmunya Allah, tahunya Allah tuh kewujud Nabi kita Muhammad. Lalu Nabi itu kada tahu hakikatnya, nang tahu di Nabi tahunya Allah. Makanya Nabi kada pernah Allah semasa awal akhir Nabi Muhammad itu tahu terus karena Tuhan bertungguan di situ. Casingnya aja Nabi, hakikatnya tuh. Tapi Nabi juga Tuhan juga. Mundi kita ini tahu di kita ini tahunya Nabi. Paham lah pian? Amun Nabi tahunya Allah. Amun kita tahunya itu jadi Nabi ana minallah wal mu'minuna minni. Aku dari Allah semuanya itu dan mukmin daripada aku. Kadanya mau pang Nabi tahunya Nabi dari Allah. Tahunya kita dari Allah juga kada mau kayak itu walaupun pada hakikatnya memang kullukum min indillah semuaan datang daripada Allah tetapi adab adab kita Nabi yang kita padahkan saya paham nang di situ dari ini ngarannya nang lalu tak pakai asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar nah ulama takon sedikit kita gila. Ini apa karangnya nih? Ini kopiah. Pin kemana yang bawa ini kopiah? Lalu mau pindah ke Banjar nih lain kopiah. Ini kopiah. Bawa kemana-mana kopiah. Iya kah? Maulah pin madahkan nih kain. Ini apa aja? Kain. Kada mau. Walaupun pada hakikatnya kain, tapi kan yang kelihatan tuh kopi. Maulah kopiah itu terlepas daripada kain. Maulah Pak. Maulah, guru, maulah. Kada mau. Kenapa sebabnya? Karena kawin lagi. Kan gitu. Kan orang kawin itu pakai baju. Baju itu kain. Paham kah pian? Ini ngarnya adab. Alam daripada nur Nabi. Jadi kita ini berkat Nabi. Nabi itu membagi-bagi lawan kita. Makanya kita bisa berpander, berbacaan. Itu kan berkat Nabi. Nabi membagi-bagi ampun Allah. Lah
itu hitungannya wasilah. Wasilah. Sampai ke sudah? Hah? Pon? Sampai ke kada? Sampai. Pindah sampai nak kada? Paham ya lah? Supaya kita ini meluruskan lawan diri kita sendiri. Supaya kita ini ada jalan. Nang kita kisahkan di jalan menuju Allah. Kita ini belum sampai lagi, kita masih berjalan. Nang penting tahu jalan menuju Allah. Ternyata jalan menuju Allah liwat Sayyidina Muhammad. Ya nikmat yang besar tadi. Jadi melihat nikmat-nikmat itu ingatan dua Nabi Muhammad. Nabi sudah paham, Nabi dari Allah. Bila sudah sampai ke Nabi, berarti orang tuh parak lawan Allah. Bila sudah parak lawan pesawat itu parak lawan Jeddah. Kada mungkin orang langsung ke Jeddah, pasti lewat pesawat. Ini jalannya. Makanya caranya untuk mengetahui pesawat itu penuh atau kada kayak apa caranya? Apalah, ini pesawat lah terbang. Mengetahui supaya tahu ini pesawat ini penuh apa kada? Kayak apa caranya? Ini melihat pesawat lah, pesawat landing lah. Landing itu apa artinya landing kok? Naik ke turun? Naik, mau naik tuh bang, take off lah. Nah, take off. Pesawat take off, take off. Kita melihat itu pesawat tuh. Hendak berangkat, hendak take off. Kayak apa cara mengetahui pesawat itu penuh di jalan itu atau kada? Ada ilmunya tahu lah. Tahu lah pian. Mengetahui. Nah, caranya gampang aja itu. Bila yang orangnya duduk di atas banyak, berarti penuh di bawah. Itu caranya tidak. Dilihat ya bila pesawat itu penuh, bila sampai dudukan di atas orang tuh berarti penuh di. Bilanya kada penuh, bilanya kada ada, berarti masih kawal jadi kajal loh. Ngatu begayaan sambil lah. Isinya kan ya kalau ya itu makanya alam semesta kita ngomong karena berkat Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi para nabi supaya sampai ke hadrat Allah. Jadi pintu Nabi ini pintu menuju ke hadrat Allah sampai ke surga.